Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata dengan hati yang ikhlas, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kita simak bersama-sama tausiah hikmah di balik turunnya wabah corona oleh penyuluh agama Islam Kecamatan Kunir, Kiai Nurul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, pertama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa tasyukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, di mana Allah yang telah memberikan nikmat shihah wal afiyah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa kerja, nikmat kita bisa tidur, nikmat kita bisa melakukan hal-hal yang kita mau. Semua itu adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Sebagaimana daunnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Salatullah wa salamuhu mudah-mudahan selalu ditetapkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita, mengarahkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang, yakni norma-norma agama Islam yang telah disebarluaskan sebagai rahmatan lil alamin. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami di sini diberi waktu untuk memberi tausiah di satu majelis yang insya Allah penuh barokah dan manfaat. Amin. Hari-hari ini, zaman ini rupanya merupakan zaman yang paling kita tidak menyukainya. Kenapa demikian? Karena di zaman ini banyak kepanikan, kegelisahan, penyakit, dan dirinya seakan-akan tidak mau hidup gara-gara penyakit, kepanikan, ketakutan yang luar biasa. Semua itu saudara-saudara melihat dari segi imannya. Kalau imannya tebal, insya Allah kembali kepada Allah. Sebaliknya, kalau iman kita tipis, setipis kulit bawang, maka kita hanyut dalam kepanikan tersebut, dalam kegelisahan itu, hingga ia mati karena kepanikannya. Sebagaimana di dalam firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157,
yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk darinya. Al-ayah. Dari ayat ini dapat kita petik bahwasanya jika kalian posisinya takut kepada musibah yang telah diberikan oleh Allah dan panik dan gelisah, maka kalau iman kita tipis, maka penyakit tersebut, kepanikan tersebut, kegelisahan tersebut akan menimpa dirinya, bahkan akan merusak jiwanya sampai ia mati. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Hanya orang-orang yang sabarlah yang mereka mendapat rahmat dari Allah dan petunjuk dari Allah. Siapa orang sabar tersebut? Mereka yang mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya hidup lillah karena Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan saya akan kembali kepada Allah. Jadi mereka enjoy saja, sekalipun ada penyakit kek, ada virus kek, dia tidak akan panik, dia tidak akan gelisah. Kenapa? Karena dia imannya tebal, dia kembali kepada Allah. Saya ingat cerita ini, cerita menarik dari seorang auliaillah yang mukasyafah. Beliau dikatakan mukasyafah karena beliau dapat melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa mampu untuk melihatnya. Seorang aulia itu bertemu dengan rombongan penyakit. Anggaplah kalau sekarang penyakit virus, dalam artian virus corona. Lalu beliau bertanya, "Hei virus, mau kemana kamu?" Dia menjawab, "Saya mau ke Damaskus." "Ke Damaskus? Ada perintah apa dari Allah?" Dia menjawab, "Saya diperintah oleh Allah untuk menjadi penyakit di sana,
di sana. Sampai-sampai saya ditugaskan untuk membunuh sebanyak 1.000 orang. Waduh, 1.000 orang? Iya. Setelah itu saudara-saudara, ternyata di Damaskus memang betul ada wabah yang ganas sekali. Tapi bukan 1.000 orang yang meninggal, bukan 1.000 orang yang mati, akan tetapi mencapai 50.000 orang. Lalu dia pulang yang namanya virus, dan bertemu lagi dengan seorang waliullah tersebut yang mukasyafah. Beliau bertanya, "Wahai virus, apa sudah selesai tugasmu?" "Sudah selesai, tugas saya sudah selesai." "Berapa orang yang mati?" "Yang mati 50.000 orang." "Waduh, 50.000 orang? Kenapa harus 50.000 orang?" "Lah itulah kesalahannya dia," katanya virus. "Saya itu hanya mendapat tugas dari Allah untuk membunuh sebanyak 1.000 orang. Yang lainnya itu kenapa?" "Itu adalah sebab kepanikannya, kegelisahannya, ketakutannya yang tiada batas, sampai ia menghancur dengan dirinya, sampai ia mati, sampai ia meninggal dunia dengan kegelisahan dan kepanikannya." Dengan demikian, kepanikan tidak perlu kita lakukan, kegelisahan tidak perlu kita lakukan. Kembalilah kepada Allah, karena kalau kembali kepada Allah sebagaimana dawuhnya Allah tadi, alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika kalian ditimpa musibah, maka bukan sibuk untuk mencari obat atau penangkalnya, akan tetapi kembali kepada Allah. Mintalah kepada Allah, karena Allah yang membuat penyakit dan Allah yang membuat obat. Saya ingat dengan dawuhnya Ibnu Sina yang mengatakan, al-wahmu nisfudda, kegelisahan atau kepanikan termasuk separuh daripada penyakit. Jadi orang yang gelisah dan panik itu sudah kemasukan separuh penyakit ke dalam tubuhnya. Wan itminanu nisfud dawa, sedangkan ketenangan merupakan separuh daripada obat. Kalau kita tenang, maka otomatis seakan-akan kita sudah punya penangkalnya. Kalau kita sabar, maka seakan-akan kita punya tamingnya untuk menangkal penyakit tersebut. Wasabru bidayatus syifa, sedangkan sabar merupakan awal mula daripada kesembuhan. Dengan demikian, hadirin pemirsa rahimakumullah, marilah kita kembali lagi kepada Allah dengan membaca istighfar, membaca sholawat sebagaimana yang telah diajarkan para alim ulama. Dan antara lain, sholawat sebagai penangkal penyakit adalah sholawat penangkal dari beberapa virus corona, yaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Inilah sholawat penangkal penyakit corona yang insya Allah dengan syafaat Rasulullah SAW, dengan barokahnya membaca sholawat ini oleh Allah, akan ditiadakan yang namanya penyakit
Akan tetapi yang paling penting di dalam Al-Quran juga dijelaskan, Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan kepada putusan Allah, begitu juga kepada aparatur pemerintah negara, di mana yang hal ini di sini negara Indonesia kita wajib patuh kepada pemerintah. Kalau katanya pemerintah harus berdiam diri di rumah karena biar yang namanya penyakit corona hancur dalam 14 hari, maka kita wajib mengikutinya, karena perintahnya pemerintah insya Allah dapat menyembuhkan yang namanya penyakit corona. Demikian tausiah kami manakala ada Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telur penanggal virus esoro rebus engkau tedung apeludus kalau warah de nyande takok corona kapasarah abelence takok corona ada sarah aja ce takok corona berita bohong ce cer nyo ontolong ce eser cuma sabedah bayakan kena somik emik aremua aman tua takok corona abiniya alakiya takok corona asaka alandu takok corona de saah de iya takok corona nana nan sapa gagewing ke melengak corona gak dintoh virus muncul ecenah Wuhan menular keng tak serius tak usah berlebihan corona pun tentak ganas tahan antibody di tempat kering dan panas dia hancur sendiri ganasan kanker ganasan liver benican kok can dokter kamat gitu tak bagi takok corona ajum ada di MUI takok corona tak digelar takok corona dukar duan soro bubar takok corona sejak wabah corona ko atapah Roma ngakan tedung ejob burung ada prei tak manggung kes orkesan dibubarkan takok corona bus gambusan dihentikan takok corona resepsian ditertibkan takok corona tak ngakan pak 2 bulan mungkin sampai nih gaji nasib benih keng esoro tako keng esoro waspada tak cukup tawakal atau ikhtiar dan usaha kazer tabzurul badro Habib Umar Tebuna muntaroh usulus hamroh kotuna menbeltanah maria tanpa fakun seteh berarti keng la takdir bandara isolasi takok corona Malaysia kerja cuti takok corona pasar murah ada meleh takok corona Mall Plaza ada sepeh takok corona negara memutuskan yuk kita laksanakan kodok pasrah hoso ikhtiar tore toro cuci tangan letak bau takok corona asalaman prei keluh takok corona cemak semak jaga jarak takok corona lebet doa tolak bala takok corona ya Allah panjang ke aki siti corona di Indonesia ya Allah amin